Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pecinta al-iman, kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita masih diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah dalam melaksanakan salah satu ibadah yang sangat mulia, yaitu thalabul ilm. Kita senantiasa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang dosa-dosa lisan atau kesalahan-kesalahan lisan, yang dimana pembahasan ini kita ambil dari sebuah buku, sebuah kitab yang berjudul Afatul Lisan, ya, kesalahan-kesalahan lisan atau dosa-dosa lisan, yang buku ini ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali Al-Qahtani. Semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan yang banyak. Pada pertemuan yang terakhir, pada pekan yang lalu, kita telah mengkaji salah satu penyakit lisan adalah memuji yang berlebih-lebihan, ya, memberikan pujian kepada orang lain dengan cara berlebih-lebihan, sehingga orang yang kita puji menjadi ujub atau dia sombong, ya, atau dia lupa diri dan lain sebagainya, ya. Ini pembahasan yang lalu adalah tentang larangan berlebih-lebihan dalam memuji. Adapun sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang dosa-dosa yang lain, dosa-dosa lisan yang lain, yang semoga Allah melindungi kita darinya, adalah haramnya mencela atau haramnya mencaci maki. Ya. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita lidah. Allah memberikan kita fasilitas berupa lisan, yang dimana lisan ini hendaknya kita gunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya lisan ini kita gunakan untuk hal-hal yang bisa menambah pahala di buku catatan kebaikan kita. Dan hendaknya lisan ini kita jauhkan, kita hindarkan dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hal-hal yang bisa menambah pundi-pundi dosa, itu harus kita hindari. Di antara hal-hal yang bisa mendatangkan pundi-pundi dosa dari lisan kita adalah mencaci maki orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain, mengumpat orang lain, atau yang semisalnya. Ya. Disebutkan dalam bahasa Arab, mencaci maki itu adalah sabbaya subu. Ya, dalam bahasa Arab mencaci maki, mencela itu namanya sabbaya subu. Artinya sabbaya subu itu yaitu
menampakkan keburukan orang lain. Ya. Menghina orang lain kan biasanya orang ini berbuat salah atau orang tersebut berbuat hal-hal yang menyelisihi syariat atau yang semisalnya, kemudian orang itu dicela. Ya, orang itu dicaci maki. Orang itu dihina atau dibuli atau yang semisalnya. Maka ini adalah sesuatu yang diharamkan. Marilah kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat. Ya, jadi para pecinta iman yang di dekatnya ada mushaf, terutama mushaf terjemah, itu silakan dibuka surat Al-Hujurat, tepatnya ayat yang ke-11. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabasu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, jadi kalau kita perhatikan ayat ini, pada pecinta iman kita dipanggil. Siapa yang memanggil? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mengaku beriman, ya kita yang merasa dirinya beriman, maka kita dipanggil oleh Allah dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, jadi perlu kita ingat di saat kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita mendapatkan sebuah ayat yang dimulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan, kita berhenti sejenak. Ya, kalau yang sudah bisa bahasa Arab itu enak. Yang belum bisa bahasa Arab, maka ketika kita melewati ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, kita berhenti sebentar. Kita siapkan Al-Qur'an terjemah. Ya. Kalau kita sekarang di zaman kita ada HP, ada aplikasi Al-Quran terjemah, maka itu sangat membantu. Karena apa? Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu itu ada dua kemungkinan para pecinta iman. Kemungkinan yang pertama adalah perintah. Ya, setelah ya ayyuhalladzina amanu itu isinya perintah. Yang kalau perintah itu kita kerjakan, kita dapat pahala. Kita dapat ganjaran. Atau kemungkinan yang kedua, setelah ya ayyuhalladzina amanu itu berisi larangan. Ya, jadi Allah melarang kita dari suatu hal. Yang apabila larangan itu kita tinggalkan, kita hindari, kita jauhi, kita akan mendapatkan kecintaan Allah. Ya, kita akan terhindar dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Maka dalam ayat ini kita perhatikan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumum min qaumin. Ya, janganlah sekelompok orang itu mencela sekelompok yang lain. Janganlah sekelompok orang itu merendahkan kelompok yang lain. Janganlah sebuah golongan itu merendahkan golongan yang lain. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Ya, janganlah sekumpulan orang laki-laki itu mencela sekumpulan laki-laki yang lain. Asa an yakunu khairan minhum. Boleh jadi pihak yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Bisa jadi orang yang mengumpat, orang yang menghina, ya, bisa jadi pihak yang diumpat, pihak yang dihina itu lebih baik daripada orang yang menghina. Ya, asa an yakunu khairam minhum. Ya. Kemudian Allah melanjutkan masih dalam ayat yang sama, Al-Hujurat ayat ke-11. Wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairam minhunna. Dan janganlah sekelompok wanita itu mencela sekelompok wanita yang lain. Asa an yakunna khairam minhunna. Bisa jadi sekelompok wanita yang dicela itu lebih baik di sisi Allah dibandingkan dengan orang yang mencela. Ya. Kemudian wala talmizu anfusakum. Ya. Dan janganlah kalian suka mencela diri kalian sendiri. Wala talmizu anfusakum. Dan janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Wala tanabazu bil alqab. Ya.
Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Janganlah kalian memberikan orang lain gelar-gelar yang buruk, gelar-gelar yang jelek, yang isinya penghinaan. Wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah keimanan. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang tidak bertaubat dari menghina orang lain, mencaci maki orang lain, mengolok-olok orang lain, fa ulaika humudz zalimun. Maka mereka itulah orang-orang yang berbuat kezaliman. Ya, Al-Hujurat ayat ke-11. Maka dalam ayat tersebut, para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama tafsir yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau menyebutkan dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang sebagian hak orang mukmin terhadap mukmin yang lain. Ya. Jadi di dalam ayat ini terdapat hak bagi orang-orang yang beriman, yaitu janganlah sekelompok orang yang beriman mencela kelompok yang lain, ya, atau merendahkan saudaranya sesama muslim. Maka kalau ada orang yang mengolok-olok pihak lain, menghina pihak lain, merendahkan, mencaci maki, ya, maka dia terjatuh dalam keharaman. Karena jelas-jelas dalam ayat ini Allah melarang, la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah sebuah kaum itu mencela kaum yang lain. Janganlah sekelompok golongan itu mencela golongan yang lain. Ya, janganlah seseorang mencela saudaranya yang lain, ya, mencaci maki. Ya. Maka kalau ada orang misalnya mencela pihak lain, menghina, mencaci maki, maka itu orang yang menghina, mencela itu merasa kagum dengan dirinya. Ya, dia merasa dirinya itu hebat. Dia merasa dirinya itu wah. Dia merasa dirinya itu istimewa sampai dia berani dan lancang menghina orang lain. Ya, menyudutkan orang lain, menyepelekan orang lain dan sebagainya. Ya, maka ini jangan. Kalau misalnya ada saudara kita ya yang berbuat kesalahan, atau ada saudara kita yang memang dia khilaf, dia jatuh dalam kemaksiatan, ya kita nasihati. Kita nasihati dengan cara yang baik. Kita nasihati dengan cara lemah lembut, dengan cara yang bijak, ya, dengan menasihati empat mata, ya, tidak ada orang lain di situ. Atau kita nasihati dia via telepon, atau via japri, atau via inbox, atau via DM, itu kalau dalam medsos, maka itu lebih baik, ya. Ketika ada pihak lain yang itu menurut kita dia bersalah, dia keliru misalnya, maka utamakan saling nasihat-menasihati dulu. Sampaikan nasihat. Ya, karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Dan saling nasihat-menasihati dalam kebenaran. Ya. Namanya kita manusia biasa. Ya, saudara kita juga manusia biasa. Terkadang kita jatuh dalam kemaksiatan, kita jatuh dalam dosa. Ya, itu sebuah keniscayaan karena kita manusia biasa. Terkadang kita ingat, terkadang kita lupa, terkadang kita lalai, terkadang iman kita itu naik kualitasnya, terkadang iman itu menurun kualitasnya, sehingga ketika iman itu turun, kita jatuh dalam kemaksiatan. Ya. Maka jangan ketika kita melihat saudara kita dalam kemaksiatan, dia jatuh dalam maksiat, lantas langsung kita celah dia, ya, kita bully, kita jatuhkan kehormatannya dan lain sebagainya. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman dengan keimanan yang sempurna salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya. Jadi kalau kita sendiri nggak senang dicela, kita nggak senang dicaci maki, kita nggak terima kalau kita dihina, dilecehkan, begitu juga saudara kita. Ya. Begitu juga saudara kita sesama muslim,
dia juga nggak terima, dia nggak senang, sakit hatinya kalau dia dicela, kalau dia dicaci maki, kalau dia diumpat, itu sakit hati para jemaah. Ya, para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga lisan ini. Terutama di saat kita emosi, di saat kita marah, ya. Itu ketika emosi itu memuncak, ketika amarah itu terkumpul, maka ini seseorang terkadang dengan mudah melontarkan ucapan-ucapan yang berisi dengan penghinaan. Ya, kamu ini gini. Ya, kamu kerjanya nggak becus. Kamu masa kayak gini aja nggak bisa. Ya, masa kayak gini aja nggak beres. Ya, ini kan terkadang perkataan-perkataan itu kelihatannya sepele menurut kita, ya, tapi bisa jadi pihak yang kita cela, pihak yang kita caci maki itu dia sakit hatinya dan dia merasa terzolimi. Ya, seandainya ada kerjaan yang salah, ada kerjaan yang nggak beres, ya diluruskan, ya, dikasih masukan, dikasih saran, tidak langsung kita vonis dengan celaan-celaan, ya, dengan caci makian atau dengan hinaan-hinaan yang menyakitkan hati dan sebagainya. Ya. Kemudian kita kembali kepada Al-Hujurat ayat 11 karena ayat ini adalah pondasi, landasan bagi kita. Ya, petunjuk bagi kita semuanya supaya semakin kita berusaha menjaga lisan, termasuk menjaga tulisan, karena mencela orang itu kan bukan hanya dengan lisan. Ya, mencaci maki orang itu bukan hanya dengan lisan, tapi dengan tulisan itu bisa. Ya. Apalagi dengan adanya medsos saat ini. Ya, gampang mencela orang lain, merendahkan orang lain, ya, atau yang semisalnya. Maka marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihatlah diri kita sendiri sebelum kita melihat orang lain. Ya, selama ini sudahkah saya menjaga lisan? Selama ini sudahkah saya menjaga tulisan-tulisan saya? Ya, jangan-jangan selama ini ada orang-orang yang tersakiti karena lisan saya. Jangan-jangan selama ini ada orang-orang yang tersakiti hatinya karena tulisan-tulisan saya. Ya. Maka kita kembali dalam ayat tadi, Allah menjelaskan asa an yakunu khairam minhum. Ya, bisa jadi orang yang menurut kita, orang yang kita celah, orang yang kita hina, orang ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asa an yakunu khairam minhum, kita enggak tahu. Ya. Ini kembali kepada masalah ketakwaan, masalah hati. Ada mungkin menurut kita lihat orang-orang ini kelihatannya biasa-biasa saja, ibadahnya biasa-biasa saja misalnya. Ya. Kemudian orang ini berbuat salah, kemudian kita lecehkan, kita hina orang tersebut. Ya, jangan sampai seperti itu. Asa an yakunu khairan minhum. Bisa jadi orang yang kita hina, ya, itu orang yang lebih bertakwa daripada diri kita. Dia orang yang takut kepada Allah, orang yang berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ya, dia gampang menangisi dosa-dosanya. Ya. Jadi janganlah kita dengan mudah, dengan remeh, kemudian kita mencela orang lain. Ya. Kalau ada yang salah itu, sekali lagi, kalau ada yang salah itu wajar. Tinggal kita menyikapi kesalahan itu bagaimana. Ya. Maka duduk bareng, saya lihat kamu kok seperti ini. Saya lihat kamu kok akhir-akhir ini jarang ke majelis taklim. Ya. Saya lihat kamu kok berkumpul dengan orang-orang yang pelaku maksiat, pelaku bid'ah misalnya, atau pelaku kesyirikan. Maka ditanya dulu. Ya. Bahkan sebelum kita mencela orang lain, mencela pihak lain, tentunya kan kita nggak langsung mencela, kita tabayun. Ya. Kita cross check dulu, benar nggak? Kalau kita dikasih info, dikasih kabar oleh pihak ketiga bahwasanya teman kita begini-begini, ya jangan langsung kita mencela teman kita. Maka kita cek dulu, benar nggak kamu melakukan ini? Benar nggak kamu nulis ini? Benar nggak kamu mengucapkan ini? Maka cek, tanyakan dulu. Ya. Masalahnya terkadang kita itu terbawa sama ketergesa-gesaan. Ya. Jadi gampang mengklaim, gampang menghukumi. Ya. Kurang tenang dalam menyikapi sebuah permasalahan. Kurang tenang dalam menyikapi sebuah perselisihan. Ya. Sehingga gampanglah kita mencaci maki, menghina, mengumpat, ya, dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan, ucapan-ucapan yang kasar, ya, yang itu tidak menunjukkan akhlak yang mulia bagi seorang muslim dan muslimah. Ya. Bahkan dalam ayat ini juga
Masih Al-Hujurat ayat 11, karena ayat ini juga dibawakan oleh penulis dalam buku ini. Ya, ketika penulis membahas tentang diharamkannya mencaci maki dan merendahkan. Ya. Di dalam ayat ini tadi Allah menyebutkan wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun, dan janganlah seorang wanita muslimah, wanita mukminah itu mencela saudarinya sesama muslimah, sama mukminah. Ya. Apalagi celaan-celaan itu biasanya mungkin dalam hal-hal duniawi. Ya. Atau juga dalam masalah ibadah. Karena apa? Asa an yakunna khairan minhun. Bisa jadi wanita yang dicela, wanita yang dicaci maki itu lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang mencela, wanita yang mencela tadi. Ya. Terkadang ada orang berbuat maksiat. Dia tahu itu maksiat, dia menyesal. Ya, dia minta ampun, mohon ampun kepada Allah, dia istighfar. Terkadang orangnya sudah taubat, dia sudah memperbaiki diri, dia sudah ini dan itu, terkadang masih juga dicela. Ya. Maka ini marilah kita posisikan itu sesuai dengan syariat Islam. Ya. Kalau di dalam ayat ini Allah melarang kita ya merendahkan orang lain, mencaci maki orang lain, ya, menganggap remeh orang lain, maka marilah kita jauhi hal tersebut. Maka kita jauhi hal-hal tersebut, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga di sini penulis membawakan sebuah hadis, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Atau sebelum kita masuk ke hadis, kita lanjutkan ayat tadi ya. Masih ada pelajaran dari ayat tersebut. Jadi seorang wanita itu tidak boleh, wanita muslimah tidak boleh mencela wanita muslimah yang lain, menghina. Atau sekelompok wanita, ya, majelis taklim ini misalnya menghina majelis taklim yang lain, yang sama-sama majelis taklim yang mengajarkan sunnah, mengajarkan tauhid, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, ini nggak boleh. Ya, bisa jadi yang dicela itu lebih mulia daripada yang mencela. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian mencela diri-diri kalian. Ya. Maka kalau kita sendiri berbuat salah, ya maka kita langsung istighfar. Kita akui kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, beliau minta ampun kepada Allah. Beliau mohon ampun, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana. Wahai ya Allah, wahai Tuhan kami telah mendolimi diri-diri kami, ya. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, wa tarhamna, dan engkau tidak menyayangi kami, tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin. Ya. Maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Jadi jangan kita mencela diri kita. Ya, mungkin kita boleh kita nanya kepada diri kita, kenapa tadi malam kok saya nggak sholat tahajud? Kenapa hari ini saya kok belum baca Al-Quran? Ya, kenapa hari ini saya belum sedekah misalnya? Kenapa pekan ini, bulan ini saya belum sedekah? Itu kita tanya kepada diri kita itu boleh. Tapi untuk mencela diri kita ya jangan. Ya, mencela diri kita. Ya, kenapa dulu kok saya jatuh dalam kemaksiatan? Kenapa dulu kok saya berteman dengan ini? Ya. Jadi kita introspeksi diri itu penting. Kita evaluasi diri itu penting. Ya, itu bermanfaat bagi kita. Tapi jangan sampai kita mencela diri kita. Ya. Kalau kita introspeksi diri, kita evaluasi diri, pastikan kita mendapatkan kekurangan. Karena kita bukan manusia sempurna. Ya. Ada kekurangan, ada aib-aib, maka itu kita berusaha perbaiki. Ya. Kita berusaha menjadi pribadi yang lebih taat kepada Allah, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasul. Ya. Itu semua kita semua ke arah sana. Ya. Jadi Allah mengatakan, Allah berfirman, wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian mencela diri-diri kalian. Ya. Kemudian wala tanabazu bil alqab. Ya, dan janganlah kalian memberikan gelar-gelar yang buruk. Ya, ini hati-hati. Yang memberikan gelar-gelar kepada orang lain, kampret, cebong dan sebagainya, jangan. Ya, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi itu saudara kita sama muslim. Wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kalian memberikan gelar-gelar yang buruk. Gelar-gelar yang itu konotasinya negatif. Gelar-gelar ya, atau yang itu menghina, merendahkan orang lain. Ini jangan. Ya, ini
dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tanabazu bil alqab. Ini harus kita perhatikan, ya. Kalau ngasih gelar supaya orang ini gampang dikenal, ya kali gelar-gelar yang bagus, ya. Gelar-gelar yang terhormat, ya. Atau yang isinya memuliakan orang, menghormati orang lain dan semisalnya. Yaitu tadi beberapa pelajaran khususnya dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11, yang dimana di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita semuanya, orang-orang yang beriman, yang ngaku beriman, dari mencela atau menghina atau merendahkan orang lain, ya. Kemudian dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci maki sahabatku, janganlah kalian mencela sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Apabila salah seorang di antara kalian menginfakkan, mensedekahkan satu gunung itu semuanya emas, ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu, ya, maka kalian tidak akan bisa menyaingi satu mud sedekah dari para sahabat atau separuhnya, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Jadi termasuk pembahasan larangan mencela, larangan menghina, larangan mencaci maki. Yang paling depan adalah larangan mencaci maki para sahabat, larangan menghina para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena para sahabat ini generasi terbaik umat Islam. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di zamanku. Summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum, kemudian zaman setelahnya dan zaman lagi setelahnya. Ya, seorang muslim dan muslimah yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka menghormati para sahabat, memuliakan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendoakan kebaikan untuk para sahabat, mengakui jasa yang dimiliki oleh para sahabat, mengakui keutamaan-keutamaan seluruh sahabat Nabi, ya, tanpa terkecuali. Ya, semua sahabat yang termasuk sahabat maka kita muliakan. Karena para sahabat ini mereka berjuang bersama Nabi. Ya, mereka menemani Nabi dalam berdakwah. Mereka ikut bersama Nabi untuk berperang melawan orang-orang kafir. Ya, melawan kaum musyrikin, ya, dan lain sebagainya. Ini tadi salah satu hadis yang berisi larangan mencaci maki, ya, larangan mencela para sahabat. Karena sahabat ini di generasi paling depan. Ketika kita dilarang mencela atau mencaci maki saudara kita sesama muslim, maka yang paling utama adalah larangan mencaci maki para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang lain dari Abu Dzar atau dari Abdullah bin Mas'ud, ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Yang artinya sibabul muslim fusuq, mencela, menghina, mencaci maki seorang muslim itu termasuk kefasikan. Ya, kita ulangi, sibabul muslimi fusuq, mencaci maki saudara kita sesama muslim itu kefasikan. Ya. Fasik itu kan orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qitaluhu kufrun. Dan membunuh seorang muslim itu adalah kekufuran, ya. Itu termasuk dosa besar. Ya, itu termasuk dosa besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya hadis yang sahih. Maka dalam hadis tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tegas, dengan gamblang, terang-terangan, bahwasanya mencaci maki seorang muslim yang lain itu adalah kefasikan. Ya, itu adalah kefasikan. Apalagi membunuh seorang muslim yang lain, maka ini
adalah perkara yang sangat agung, perkara yang besar. Ya, termasuk dosa-dosa besar yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentang mencela di sini, yang tidak kalah pentingnya adalah larangan mencela kedua orang tua. Ya. Kalau kita mencela orang lain itu dilarang. Ya, termasuk mencela atau mencaci maki para sahabat-sahabat Nabi yang mereka generasi terbaik. Yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai kita mencela kedua orang tua kita. Atau naudzubillah menghina kedua orang tua kita. Ya, ini orang tua ini punya jasa kepada kita. Seandainya orang tua kita keliru misalnya, atau ada sikap yang salah dari kedua orang tua kita, atau ada pendapat yang kita kurang setuju, pendapat orang tua kita, ya tetap itu orang tua kita. Mau bagaimanapun mereka orang tua kita, ibu dan bapak kita. Ya. Maka sangat miris ya, sangat menyedihkan kalau ada seorang anak itu sampai mencaci maki orang tuanya. Bahkan menjelek-jelekan orang tuanya di hadapan orang lain. Ini kan anak yang nggak benar. Ya. Kalau seorang anak itu sudah mencaci maki, menghina kedua orang tuanya, menjelek-jelekan kedua orang tuanya di hadapan orang lain, maka bagaimana anak ini menjadi anak yang berbakti? Bagaimana anak ini menjadi anak yang soleh? Ya. Bagaimana anak ini akan mendoakan orang tuanya? Ini kan sulit, ya, kita bayangkan itu sulit. Ya. Bahkan di antara bentuk mencaci maki orang tua adalah ketika kita mencaci maki orang tua saudara kita, kemudian saudara kita mencaci kedua orang tua kita. Ini termasuk. Marilah kita perhatikan dari sini. Ya, dari Abdullah ibn Amr bin As. Dari siapa? Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabair syatmur rajuli walidayhi. Termasuk dosa-dosa besar adalah ketika seseorang mencela kedua orang tuanya. Termasuk dosa-dosa besar adalah ketika seorang anak mencaci maki kedua orang tuanya. Qalu, maka para sahabat ini terheran-heran ya. Karena dulu di zaman sahabat itu belum kepikiran. Kok ada seorang anak itu mencaci maki orang tuanya? Itu belum kepikiran para sahabat. Ya, karena di zaman para sahabat yang namanya anak itu menghormati orang tuanya, berbakti sama orang tuanya. Ya, cinta kepada orang tuanya. Nah, ini di zaman sahabat. Tapi kalau di zaman kita saat ini itu bukan yang hal aneh ya, sangat disayangkan ada. Mungkin pernah kita jumpai, pernah kita baca, atau pernah kita dengar, atau kita pernah mendapatkan berita seorang anak itu mencaci maki orang tuanya. Bahkan naudzubillah seorang anak membunuh orang tuanya juga ada. Ini jelas-jelas dosa besar. Ya, kita kembali kepada hadis tadi, minal kabair, termasuk dosa-dosa besar, syatmur rajuli walidayhi. Ketika seorang anak itu mencaci maki orang tuanya, entah itu bapaknya atau ibunya. Qalu ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa hal yashtumur rajulu walidayhi, apakah seorang anak itu kok bisa mencaci maki orang tuanya? Ya, ini para sahabat heran. Maka mereka bertanya para sahabat. Ya, ini menunjukkan para sahabat ini sangat antusias dalam belajar ilmu. Sangat antusias dalam belajar agama. Kalau Nabi SAW menyampaikan sebuah hadis, sebuah nasihat, mereka belum paham, mereka nanya. Sebagaimana dalam hadis ini, qalu ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mungkin, bagaimana seorang anak itu kok bisa mencaci maki orang tuanya? Qala, maka Nabi SAW bersabda, qala na'am, iya. Yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu, wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Jadi misalnya, Nabi SAW memberikan gambaran. Ada seorang laki-laki, dia mencela, menghina orang tua dari laki-laki yang lain. Misalnya ya, si A sama si B. Si A ini menghina bapaknya si B.
kemudian si B nggak terima bapaknya dihina, maka si B ini menghina gantian menghina bapaknya si A. Ya. Jadi ini kan tidak secara langsung si A ini telah mencaci maki atau menghina bapaknya sendiri. Karena dia yang menyebabkan bapaknya dihina. Ketika si A menghina bapaknya si B nggak terima, maka dia membalas, menghinakan, mencaci maki bapaknya si A. Ini maksudnya penjelasan dari Nabi. Yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu. Ketika seseorang mencaci bapaknya orang lain, kemudian orang lain itu mencaci maki bapak orang tersebut. Wa yasubbu ummahu. Wa yasubbu ummahu. Kemudian atau ada si A ini tadi ya. Dia mencaci menghina ibunya si B. Si B enggak terima, ibunya dihina. Ibunya direndahkan. Maka si B gantian giliran menghina ibunya si A. Ya, ini hati-hati. Ya, jangan sampai kita jatuh dalam larangan ini. Ini dosa besar. Para pecinta ilmu, ini dosa besar. Kalau kita menghina orang tua orang lain, ya, orang tua teman kita, orang tua kerabat kita, orang tua tetangga kita, ini jangan sampai itu terjadi. Karena nanti teman kita itu akan membalas, dia menghina kedua orang tua kita. Akhirnya saling menghina, saling mencaci maki, saling merendahkan, ya. Ini yang tidak diinginkan. Ya, ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW sejak 14 abad yang lalu. Ya. Ini termasuk apa? Termasuk larangan dalam mencaci maki, larangan menghina, larangan mengopat dan sebagainya. Kemudian kita lanjutkan. Masih dalam pembahasan ini adalah janganlah kalau tadi kita dilarang mencaci maki, mencela orang lain, manusia secara umum, ya. Yang secara khusus adalah mencela kedua orang tua kita itu dilarang, mencela diri kita sendiri dilarang, ya. Kemudian memberikan gelar-gelar yang buruk itu dilarang. Kemudian ini masih mungkin dalam sub pembahasan ini juga kita dilarang mencela binatang, ya. Kita dilarang mencela binatang. Disebutkan dalam sebuah hadis, an Abi Barza al-Aslami qala bainama jariyatun ala naqatin 'alaiha ba'du mata'il qaumi id basarat bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tadayaqa bihim al-jabal faqalat halla Allahumma anha. Ya. Dari Abu Barza al-Aslami, ketika seorang budak wanita berada di atas seekor onta. Ada seorang budak wanita, dia menaiki onta. Ya, onta kan hewan tunggangan. Dan di atas onta itu terdapat barang milik orang lain. Ketika onta itu melihat Nabi SAW sedangkan jalan gunung itu sempit yang dilewatinya, maka budak itu wanita itu berkata, ya cepatlah hai onta. Ya. Jadi budak wanita ini sedang menaiki onta. Kemudian onta ini jalannya itu lambat. Ya. Maka sama budak wanita ini suruh cepat, wahai onta cepatlah dalam berjalan. Onta itu masih lambat jalannya. Kemudian wanita ini melaknat. Ya Allah, laknatlah binatang ini, laknatlah onta ini. Ya. Maka Nabi SAW bersabda ketika melihat wanita tadi mencela binatang yang dia tunggangi, onta yang dilaknat tidak boleh menemani kita. Ya. Onta yang sudah dilaknat nggak boleh bersama kita. Ya. Ini menunjukkan apa? Hadis ini riwayat Muslim, menunjukkan bahwasanya janganlah seseorang itu mencela binatang. Ya. Binatang yang misalnya kalau dulu kan ditunggangi seperti onta atau kuda atau yang semisalnya. Ya. Ya namanya binatang kan binatang ini kan nggak punya akal, nggak dikasih akal. Dan binatang ini punya sifat-sifat tertentu misalnya. Ya. Kalau kita nggak suka sama binatang, ya kalau kita punya binatang peliharaan, hewan peliharaan, kemudian kita nggak sanggup untuk memelihara, nggak sanggup untuk merawat, ya kita biarkan binatang itu cari makan sendiri. Jangan dicela, jangan dicaci maki, apalagi dilaknat. Ya, atau yang semisalnya. Kemudian jangan mencela ayam jantan. Ya, ini juga termasuk cakupan ya. Larangan mencela, larangan mencaci maki ini bukan hanya pada orang. Ya. Kita utamakan pembahasan tentang larangan mencaci maki kepada orang, kepada manusia, karena manusia ini makhluk yang mulia. Ya. Allah ciptakan manusia dalam fi ahsani taqwim, dalam penciptaan yang paling baik, paling sempurna. Ya.
Maka setelah larangan mencaci maki orang, mencaci maki manusia, maka ada pembahasan dari para ahli ilmu larangan mencaci maki hewan atau binatang. Di antaranya adalah larangan mencaci maki ayam jantan. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang disahihkan oleh Syekh Albani, an Zaid bin Khalid qala, dari Zaid bin Khalid. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbuddika, la tasubuddik fa innahu yuqidu lis-shalah. Ya, janganlah kalian mencaci maki ayam jantan. Janganlah kalian mencela ayam jantan. Karena ayam jantan itu membangunkan orang untuk sholat. Ya, biasanya ayam jantan itu berkokok kan di pagi hari. Ya, membangunkan orang untuk sholat. Ya, apalagi orang ini tinggal di tempat yang jauh dari masjid. Ya, tinggal di pedalaman misalnya. Atau tinggal di pedesaan yang itu suara azan itu mungkin nggak sampai atau terdengar tapi lirih, nggak keras. Maka ayam jantan di sini mengingatkan, membangunkan untuk sholat. Ya, maka jangan dicela. Ya, ini Nabi SAW melarang untuk mencela ayam jantan. Ya, ayam jantan ini sekali lagi itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayam jantan ini diberikan keistimewaan oleh Allah, dia berkokok di pagi hari. Ya. Misalnya di pagi hari untuk membangunkan kaum muslimin, membangunkan seorang muslim, membangunkan seorang muslimah untuk ibadah, untuk sholat, ya, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini termasuk larangan ya. Jangan kita mencela binatang, jangan kita mencela ayam jantan. Kemudian termasuk larangan mencela atau mencaci maki, ya. Ini agak melebar. Jadi larangan mencaci maki, menghina ini umumnya kepada manusia. Kemudian ada pembahasan larangan mencaci maki atau mencela binatang. Kemudian juga jangan mencela angin. Ya, angin ini jangan dicela. Ya. Apalagi mungkin saat ini kita kedatangan musim hujan ya. Hujan ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hujan itu karunia, anugerah Allah berikan kepada kita. Ya, ada di sana saudara-saudara kita yang mereka masih kekeringan. Mereka sholat istisqa minta hujan. Ya. Biasanya di musim hujan ini para pecinta lemon kan ada angin. Angin bertiup, ya, angin berhembus dengan kencang. Ya. Maka jangan kita mencela angin. Nabi SAW itu melarang kita dari mencela angin. Ya. Karena angin itu berhembus sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Zat yang menciptakan angin, bukan atas kemauannya sendiri. Jadi angin itu berhembus, angin itu bertiup itu bukan sakarape dewe, bukan kemauannya sendiri, tapi Allah yang memerintahkan angin itu untuk bergerak. Ya, maka janganlah kita mencela angin. Kalau kita mendapatkan angin bertiup kencang, angin berhembus dengan kuat, maka kita baca doa. Ya, kita baca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Sebelumnya tadi Nabi SAW melarang kita mencela angin. Beliau bersabda, ya, la tasubur riha. Janganlah kalian mencela angin. Ya, janganlah kalian mencela angin. Fa idza ra'aitum minha ma takrahun. Kalau kalian melihat angin ini, kalau kalian melihat sesuatu yang dibenci dari angin tadi, misalnya anginnya kencang ya, sampai pakaian-pakaian yang kita jemur itu berterbangan misalnya. Ya. Atau apalah, angin ini membuat debu-debu itu berterbangan, kemudian pandangan kita akhirnya nggak bisa jelas. Kalau kita melihat sesuatu yang kita benci dari angin ini, maka jangan dicela anginnya. Tapi kita berdoa. Doanya, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhir rih. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan dari angin yang bertiup ini. Ya, wa min khairiha wa min khairi ma fiha. Dan aku memohon kepadamu ya Allah dari kebaikan yang dibawa oleh angin ini. Ya, wa min khairi ma ursilat bihi. Dan aku memohon kepadamu ya Allah kebaikan dari angin ini ketika dia diutus, ketika dia dihembuskan. Ya, wa na'udzubika min syarri hadhir rih. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang dibawa oleh angin ini. Keburukan yang menyertai angin ini. Itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri ma fiha. Dan keburukan-keburukan yang ada di dalam angin ini.
wa min syarri ma ursilat bihi. Ya. Dan keburukan kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan untuk apa angin ini dikirim, angin ini dihembuskan. Ya. Karena tidak sedikit kita mendengar ada angin puting beliung yang merobohkan pohon, menghancurkan rumah-rumah dan sebagainya. Ya. Jadi kembali kepada pembahasan, kita dilarang oleh Nabi SAW untuk mencela angin. Kalau kita melihat angin itu bertiup kencang, kemudian kita takut, kita khawatir hal-hal yang tidak baik itu terjadi, maka kita berdoa kepada Allah. Ya, kita minta keselamatan kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah dari berbagai macam musibah dan malapetaka yang bisa disebabkan oleh angin yang bertiup dengan kencang. Ya, ini termasuk adalah larangan yang dilarang dalam agama kita, yaitu mencela angin. Kemudian para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk adalah kita dilarang mencela demam. Ya. Kita dilarang apa? Mencela demam. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu saat beliau itu memasuki rumah, ya, berkunjung ke rumahnya Ummu As-Sa'ib, ya, Ummu Sa'ib atau Ummu Al-Musayyib. Faqala, maka Nabi bertanya, Nabi bersabda, "Malaki ya Ummu Sa'ib, ya malaki ya Ummu Sa'ib? Tazrafina qalat al-khumma." Ya. Kenapa engkau wahai Ummu Sa'ib? Kenapa engkau gemetaran? Kemudian Ummu Sa'ib ini mengatakan, ya, al-khumma la barakallahu fiha. Ya, saya gemetar ini karena penyakit demam. Semoga Allah tidak memberkahi penyakit demam ini. Semoga Allah semoga Allah tidak memberkahi penyakit demam ini. Ya. Jadi Ummu Sa'ib ini ketika dikunjungi oleh Nabi, dia sedang mencela, dia terkena demam. Kemudian Ummu Sa'ib ini mencela penyakit demam ini. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, la tasubbil khumma. Jangan engkau mencela penyakit demam ini. Ya. Fa innaha tudhibu khotoya bani Adam kama yudhibul kira khabasal hadid. Karena sesungguhnya demam itu akan menghilangkan dosa-dosa anak Adam, menggugurkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api pandai besi itu membersihkan kotoran besi. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi sampai penyakit seperti demam itu kita dilarang oleh Nabi SAW untuk mencelanya. Ya. Jadi misalnya kita diuji oleh Allah dengan penyakit demam, penyakit panas, ya, suhu kita naik, ya, kemudian kita badan gemetaran, kita nggak bisa kemana-mana, maka sabar, ya, sabar, kemudian berharap kepada Allah pahala dari penyakit yang kita alami, ya, karena penyakit itu kalau kita sabar, ya, kalau kita sabar itu bisa menggugurkan dosa. Tentunya sabar di sini setelah kita berdoa, kita minta kesembuhan, tetap kita minta kesembuhan, ya, kita tetap minta kesembuhan kepada Allah, kemudian kita berusaha datang ke dokter atau berusaha beli obat. Seandainya penyakit itu masih ada, contohnya penyakit demam ini masih ada, maka jangan dicela. Ya, justru datangnya penyakit itu adalah kesempatan kita untuk menggugurkan dosa. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Ya, ya, kita yakin, kita mengakui, kita harus jujur, kita ini punya salah, kita ini punya dosa. Ya, mungkin dosa-dosa yang di masa lalu, yang mungkin kita sudah lupa, ya. Kemudian Allah mendatangkan penyakit, misalnya penyakit demam, ya. Itu diantara tujuannya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Sebagaimana Nabi tadi mengatakan, beliau bersabda, ya, la tasubbi al-khumma fa innaha tudhibu khotoya bani Adam. Janganlah engkau mencela demam, karena demam ini bisa menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, ya, Bani Adam, anak keturunan Adam alaihissalam. Ya. Kemudian sebagai penutup, janganlah kita mencela makanan. Ya. Janganlah kita mencela makanan. Kalau memang makanan itu nggak cocok, ya, di lidah kita, ya, kita sampaikan kepada yang masak. Makanan ini kurang itu, mungkin bisa ditambahkan. Ya, mungkin kedepannya bisa diperbaiki. Ya, adapun mencela makanan ini juga tidak diperkenankan. Ya, makanan itu kan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Ya, selama makanan itu makanan yang halal, ya,
makanan yang baik untuk tubuh kita, ya, yang pertama adalah yang halal, apalagi makanan bergizi, maka janganlah kita mencela, ya. Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Kalau beliau berselera, beliau makan. Kalau beliau nggak berselera, maka beliau diam, beliau tinggalkan, atau beliau tidak memakan makanan tersebut. Ya, mungkin ini pembahasan tentang salah satu dosa lisan, ya, salah satu kesalahan lisan, yaitu larangan atau haramnya mencaci maki, menghina orang lain, ya, khususnya saudara kita sesama muslim dan muslimah. Kemudian larangan mencaci maki kedua orang tua, larangan mencaci maki hewan atau binatang, larangan mencaci maki penyakit seperti demam, dan larangan mencaci maki angin, dan yang terakhir larangan mencaci maki makanannya. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari itu semuanya. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.